semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Rahman Arni dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membahas tentang materi limit trigonometri. Jadi apa sih itu limit trigonometri? Sesuai namanya, kalau mau paham tentang limit trigonometri, kita harus tahu dulu apakah pengertian dari limit trigonometri. Nah, limit sendiri adalah suatu batasan nilai yang menggunakan pendekatan fungsi. Dengan kata lain, limit merupakan nilai yang didekati oleh suatu fungsi saat mendekati nilai tertentu. Biar semakin paham, coba lihat bentuk umum dari limit fungsi di samping. Dari contoh di samping bisa dikatakan kalau limit fx mendekati c, nilainya akan sama dengan L jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya mendekati L. Sekarang pengertian trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan fungsi sudut dan penerapannya pada segitiga. Kemudian, jadi bisa disimpulkan limit trigonometri adalah nilai yang mendekati suatu sudut fungsi trigonometri. Cara hitungnya mirip dengan limit fungsi aljabar, tapi di sini ada fungsi trigonometri yang harus diubah lebih dahulu. Nah, limit trigonometri ini punya rumus penting, salah satunya saat diketahui limit x mendekati 0 dari sin x dibagi x sama dengan 1, maka penulisan rumusnya adalah sebagai berikut. Tapi, seperti yang udah kalian tahu, di trigonometri nggak cuma ada sin, tapi juga tan, makanya sekarang kita coba pakai rumus di atas untuk kasus yang memiliki tan di dalamnya, misalnya. Coba kalian ingat-ingat lagi, tan itu apa sih? Iya, tan adalah sin dibagi cos. Jadi tan x di atas bisa kita ubah menjadi sin x dibagi cos x. Terus karena ada bentuk yang sama dengan rumus sebelumnya, kalian bisa ubah lagi bentuknya jadi seperti di bawah ini. Kemudian ada bentuk-bentuk umum limit trigonometri. Saya ulang sedikit ya. Sebelumnya saya udah tulis dua rumus limit trigonometri, di antaranya kan di atas. Kemudian dari rumus kedua di atas, kalian bisa menemukan bentuk umum lainnya. Caranya kalian bisa menambahkan koefisien lain di dalam rumus, misalnya M dan N. Dengan begitu proses hitungannya bakal seperti di atas ini. Oke, kalau kalian udah coba otak-atik rumus-rumus sebelumnya beberapa kali, kalian bakal dapat bentuk umum lainnya dari limit trigonometri. Di atas, saya coba tuliskan 8 bentuk umum dari limit trigonometri. Kalau kalian perhatikan, semua hasil dari bentuk-bentuk umum di atas adalah M per N. Iya, memang benar begitu. Karena ini dari bentuk-bentuk umum limit trigonometri adalah hasil koefisien dari X yang atas dan koefisien dari X yang bawah. Nah, biar nggak bertanya-tanya gimana cara mengerjakan limit trigonometri dari rumus umum di atas, saya kasih satu contoh ya. Coba perhatikan soal berikut. Nah, cara pengerjaannya seperti ini nih teman-teman. Jadi, limit x mendekati 0, sin 8x per 4x sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Mudah sekali bukan? Kemudian ada 4 sifat limit trigonometri. Sifat-sifat limit trigonometri penting banget buat kalian pahami, karena sifat-sifat ini jadi bekal mendasar yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan soal limit trigonometri. Jadi langsung aja kita simak apa aja sifatnya. Ini sifat yang pertama. Sifat ini sama dengan sifat limit fungsi aljabar. Di sifat ini limit x menuju a dari fx akan mempunyai nilai L atau akan sama dengan FA. Kemudian ini sifat yang kedua. Artinya limit x menuju a dari fx kurang tambah gx sama dengan limit x menuju a dari fx kurang tambah limit x menuju a dari gx. Kemudian ini contoh yang ketiga.
Maksud dari sifat ini adalah limit X menuju A dari fx dikali Gx nilainya akan sama dengan limit X menuju A dari fx dikali limit X menuju A dari Gx. Kemudian ini sifat yang keempat. Artinya limit X menuju A dari fx dibagi Gx sama dengan limit X menuju A dari fx dibagi limit X menuju A dari Gx, asalkan syaratnya limit X menuju A dari Gx tidak sama dengan 0, karena jika Gx itu adalah 0 hasilnya akan tidak terdefinisi. Kemudian di sini saya akan memberi contoh cara mengerjakan soal limit trigonometri agar lebih mudah dipahami lagi. Nah, di soal kan di samping X itu angkanya angka 4, berarti langsung 4 kali 4. Kenapa 4 kali 4? Karena 1 dikurang cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Makanya 4-nya dikuadratkan atau 4 kali 4 dibagi dengan angka di samping X kuadrat itu 8. Berarti 4 dikali 4 16, kita bagi 8, iya hasilnya 2. Oke, sekian video materi dari saya. Kalau kurang jelas bisa diulang-ulang lagi. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.